Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah, ahli shaim yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita berada di Baitullah, rumah Allah, dalam suasana kita melaksanakan titah perintah Allah dan Rasulnya, yaitu ibadah siam. Semoga ibadah amaliyah Ramadan kita hari ini lebih baik dari ibadah-ibadah Ramadan kita di hari-hari kemarin. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya mengajak diri saya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memperhatikan apa target kita, apa tujuan kita di dalam melakukan ibadah siam di bulan Ramadan ini. Sudah berpuluh tahun
Kita menunaikan kewajiban ibadah siam yang kita kenal dengan ibadah puasa. Namun kalau kita mau jujur, sudah tercapaikah tujuan daripada ibadah puasa itu? Saya uraikan secara ringkas di dalam khutbah ini. Yang pertama diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini timbul pertanyaan, apakah iman itu? Bagaimana cara menjadi orang yang beriman itu? Kemudian apakah kita ini benar-benar sudah termasuk orang yang beriman atau belum? Umur kita semakin hampir menuju alam berikutnya untuk mempertanggungjawabkan lakonan-lakonan yang kita pentaskan di panggung sandiwara dunia ini. Bagaimanakah iman itu? Saudara-saudari, iman itu bukan di dalam masjid. Iman itu bukan di hamparan sejadah. Iman itu nanti setelah kita keluar dari masjid ini. Buktikan iman Anda. Di antaranya, tidak beriman kamu kalau kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu lapar karena tidak bisa tidur karena lapar. Tetapi kita terjemahkan sangat sempit. Kalau kita perluaskan, kabulasikan kalimat ini, tidak beriman kamu kalau lidah dan mulutmu menyakiti tetanggamu. Tidak beriman kamu kalau kamu memandu motor, memandu mobil di jalan raya menyakiti orang lain. Terkadang kita baru keluar dari masjid, citra orang beriman itu sudah tidak kelihatan. Di kantor tetap korupsi, tetap selingkuh, mengganggu bini orang, ya, itu tidak beriman. Menghancurkan, menyakiti tetangga, lewat lidah kita menyakiti orang lain, la yu'min, kamu tidak beriman. Oleh sebab itu masih ada kesempatan di bulan Ramadan ini. Mari kita memperbaiki keimanan kita yang sebenarnya. Iman itu adalah lidah dan kedua tangannya dapat membuat nyaman orang lain. Lidah kita, sudah berapa banyak orang merasa malu dan tersinggung, bahkan menderita, masuk penjara, hancur karirnya, hancur nama baiknya karena lidah kita. Istri kita sudah berapa banyak kali menangis gara-gara lidah kita. Tetangga kita, kawan sekerja kita, ya, tidak beriman kamu kalau kamu tidak mampu mengawal lisannya. Salamatul insan bihifzil lisan. Kemudian kalau saya uraikan cukup panjang ini, kita pendekkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu siam. Puasa tidak ada dalam Al-Quran, surga tidak ada dalam Al-Quran. Ini bahasa Sanskerta. Tapi siam itu adalah maknanya menahan. Syariat kita, fikih kita diatur untuk menahan dari makan dan minum, dari pagi hari terbit fajar sampai ke maghrib. Tetapi mungkin kita bisa menahan lapar dan haus ketika berpuasa di siang hari, tapi gagal total kita menahan hawa nafsu kita. Kita lihat saja di kala kita berbuka, Masya Allah, seperti orang berbalas dendam. Di dalam kepikiran kita berpuasa, takjil, 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 makan, makan, minum, minum. Padahal semua itu harus siam. Sudah berapa kali kita apabila kita datang azan maghrib, kita ikuti dulu suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis. Di saat kita menghadapi hidangan puasa, menahan tidak? Tahan dulu, ikuti suara azan sampai habis. Kemudian kita doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Dan kemudian ada 3 golongan Allah pasti mengabulkan orang yang berdoa itu. Siapa dia? Pemimpin yang adil, orang yang dizalimi, dan orang yang berpuasa di kala berbuka. Ayo kita berbuka, kita telah mengucapkan doa selepas azan. Barang siapa yang mengikuti azan dari awal sampai akhir, kemudian di doa habis azan, Rasulullah SAW memberikan garansi dia yang mengikuti azan kemudian diakhiri dengan doa, saya garansi, saya jamin dia mendapat syafaatku. Dan sudah berpuluh tahun kita berpuasa, adakah kita menggunakan kesempatan doa, merintih, merayu Allah ketika kita melepaskan berbuka puasa? Sebelum kita berbuka puasa, doakan. Mungkin anak Anda ada yang kuliah di Surabaya, di Jakarta, di Medan. Mungkin persoalan rumah tangga kita yang belum harmoni, rezeki kita yang seret, karir kita yang tidak lancar. Doa ketika itu, doa ketika itu. Ada yang sakit misalnya,
Berdoa ketika itu, karena doa adalah senjatanya orang beriman. Sebagaimana ayat dalam puasa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya dengan aku, katakan aku dekat. Uji budak wa tadda'i iza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa orang yang meminta. Masya Allah, peluang emas di saat berbuka, peluang emas di saat kita makan sahur. Kenapa kita tidak merintih? Kenapa kita tidak berdoa? Di situ Allah membuka peluangnya. Oleh sebab itu, saya menasihati diri saya, saudara-saudaraku sekalian, mari dalam sisa hidup ini tanamkan dalam diri kita, ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidupku. Namun kalau Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir, ya Allah, dalam hidupku, sekecil apapun amal-amal ibadahku, semoga Engkau terima, dapat membimbing hamba menuju derajat takwa. Kemudian tujuan takwa yang pertama adalah takwa la'allakum tattaqun. Bukan harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak sanggup, Pak. Walaupun kita tambah umur kita 1000 tahun, 2000 tahun, tidak akan sanggup kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebab perintah Allah dan larangan Allah sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Bukan saja berhenti dalam rukun Islam yang 5. Tapi takwa itu, maaf, dalam waktu yang singkat ini, asal kata dari wiqayah. Takwa itu adalah orang yang serba berhati-hati. Hati-hati dalam umur yang diberikan oleh Allah, berhati-hati panca indera yang diberi oleh Allah, hati-hati harta Anda yang diberikan oleh Allah, hati-hati ahli keluarga, istri Anda, anak-anak Anda yang merupakan amanah Allah. Jadi orang yang bertakwa itu berhati-hati dalam setiap urusan. Di antara umur kita sudah kita gunakan apa? Hidung kita, mata kita, telinga kita. Kita kadang-kadang mengucap dajjal bersebelah mata, makhluk yang matanya satu, tapi kadang-kadang kita tidak sadar, maaf, memandang sebelah mata itu kita sangat meremehkan, memandang remeh, memandang rendah prestasi orang lain, prestasi istri kita, prestasi pekerja kita misalnya, prestasi orang lain. Kalau kita pandang sebelah mata, itulah sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Jadi orang takwa itu bukan dengan pakaiannya, bukan berjam-jam berhari-hari di masjid gak pulang-pulang. Ini tempat untuk mencari, belajar, melatih jiwa untuk mempunyai pribadi takwa. Ya. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayo kita ukur dengan janji Allah ini, dapat tidak? Orang yang bertakwa itu diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, problem-problem hidup. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu hidupnya makmur, Pak. Rezekinya mencurah-curah datang dari segala arah. Kalau kita mau terjemahkan secara ekstrim, kalau kita masih banyak persoalan, tidak mendapat pertolongan jalan keluar dari Allah, kalau rezeki kita masih serba susah, cek takwa kita, karena janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian saya singkatkan, banyak ya, ada beberapa poin, cuman mungkin poin satu lagi ini akan saya sampaikan. Apa namanya, orang yang bertakwa itu, saudara-saudara sekalian, wala'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Ini juga persoalan. Kita selalu mendengar, mari kita bersyukur kepada Allah. Sudahkah kita mencari ilmu, mencari informasi, apa syukur itu? Bagaimana syukur itu? Lalu aku ini sudah termasuk orang yang bersyukur atau belum? Tidak sempurna syukurmu kepada Allah kalau kamu tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Kita enak menghujat orang, orang bekerja keras siang dan pagi kita hujat, kita salah-salahkan, ya, dan lain sebagainya. Istri kita sudah capek mengurus rumah tangga, ya, masyarakat kita. Jadi tanda kita bersyukur itu bukan alhamdulillah, alhamdulillah itu ucapan. Orang yang bersyukur itu, sekecil apapun prestasi orang lain, dia hargai, termasuk mensyukuri diri kita. Anda diberi rezeki untuk membeli handphone, cara Anda bersyukur handphone Anda, apakah untuk menghujat, apakah untuk kirim berita-berita hoax? Kufur itu. Apabila kita diberi rumah yang megah, ya, lampu terang benderang, gunakan syukurmu. Ketika rezekimu mencurah-curah, cara bersyukur, berbagi, jangan menjadi pelit dan loke. Jangan mimpi ingin menjadi takwa.
Kalau kita jiwanya bakhil, pelit, kedekut, oke. Sebab orang yang bertakwa itu salah satu sifatnya allazi la yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu selalu pemurah, memberikan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi kota amal kita tadi insya Allah buat macet, berisi, jangan cepat ya. Orang yang bertakwa dia mudah saja mengeluarkan sedekah sebatas kemampuan dia. Tapi kalau dia pelit, jangan menghayal untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, pada kesempatan yang singkat ini juga saudara-saudara sekalian, ada kalimat doa dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa ini 3 dalam 1, 3 in 1. Karena sekali lagi, setelah kita berusaha secara zahir, kita perlu kekuatan batin, kekuatan rohani dengan doa demi doa. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti di rumah buka Quran yang ada terjemahannya Al-Ahqaf ayat 15. Sayang kami tidak siapkan banyak, tadi ada sedikit doa ini ya. Yang maksud doa ini, ya Tuhanku, jadikan aku orang yang senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah kau berikan kepada diriku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wan a'mala salihan tardah, dan berilah aku kemampuan untuk melakukan amal-amal soleh yang kau ridhai. Amal soleh itu sekali lagi bukan di dalam rumah ibadah, ketika ada di pasar, ketika ada di kantor, ketika ada di pabrik, ketika ada di kebun. Tunjukkan Anda berbuat amal soleh. Amal itu perbuatan, pekerjaan soleh yang baik, yang jujur, yang berkualitas. Itu amal soleh. Bukan habis waktu kita dengan ritual-ritual, sementara kita mundur. Kapan melihat umat lain maju, kita iri hati, kita berprasangka buruk. Etos kerja orang yang beramal soleh, dia selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas dan bermutu serta dapat dirasakan oleh umat orang lain. Kemudian, berilah aku syukur atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Nah, ini kita. Kalau kita ingin membalas jasa budi orang tua kita tidak terbalas, doakanlah mereka, ya Allah, jadikan aku yang bersyukur atas nikmatmu yang telah kau berikan kepada aku dan nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, dalam doa ini, ya Allah, berilah aku kebaikan-kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepada anak cucuku. Coba kenang Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita saat ini 20-30 tahun yang lalu hidup susah, hidup menderita. Tetapi di zaman anak kita sekarang, tidak terbayang kita boleh pergi haji, tidak terbayang kita boleh pergi umrah, tidak terbayang kita punya mobil. Karena anak kita dalam didikan kita, ayah, ananda sekarang sudah punya kerja yang bagus, ada kelebihan rezeki ayah, ibu, ini ongkos untuk pergi haji, pergi umrah, ini berkat, punya anak yang berkat. Ini salah satu contoh ya. Jadi dalam doa ini, waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saya mengingatkan diri saya, saudara-saudara sekalian, dalam Ramadan ini, sebaik apapun amal-amal kita siang dan malam, jangan lupakan jasa kedua orang tua kita. Kalau mereka sudah meninggal dunia, jangan tinggalkan doa demi doa. Kalau mereka masih hidup, cium tangan mereka, pandang wajah mereka dengan penuh kasih sayang. Beruntung kita kalau kedua orang tua kita, mertua kita, tangannya masih bisa kita cium. Betapa sedihnya kita kalau orang tua kita sudah berada di alam barzah, kita tidak bisa mencium tangan mereka. Tanda syukur kita kepada kedua orang tua. Begitu juga kita bahagianya, mak, abah, nak makan apa petang ini? Nak buka apa, mak? Alangkah bahagianya. Tapi betapa sedihnya kita, walaupun kita sudah bisa membeli makanan yang lezat-lezat, tapi orang tua kita sudah tidak ada lagi. Begitu juga menjelang hari raya, belikan baju baru, Masya Allah, Masya Allah. Itulah keselamatan seorang anak, bukan ritual dengan Allah saja, tapi lihat pengabdianmu kepada orang tua. Orang tua di sini termasuk orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua mertua, termasuk orang yang berusia lebih tua dari kita. Jangan sampai di mimbar ini dengan ceramah menghujat, takbir ya, menghujat orang, memalukan orang, menjatuhkan harga diri orang. Inikah ajaran Islam? Salah. Ajaran Islam adalah penebaran rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin, penuh cinta. Islam itu sendiri kata-kata daripada salam damai, salam damai.
Dan ketika kita mengakhiri sholat nanti, ada sumpah dan janji kita. Insya Allah akan saya bawakan secara ringkas di dalam khutbah yang kedua ini nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zidni wa tafadhal wa barik bi jalika wa kamalika ala sayyidil ibadi sayyidil arabi wa ansar wal imam tayyiban wa yaqam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala barakatuhu wa ashabihi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hamba-hamba pilihan Allah, ahli shaim yang berbahagia, beberapa saat lagi kita akan menjalin hubungan hablum minallah dengan salat fardu Jumat 2 rakaat. Mari kita tunaikan salat ini dengan tanam dalam jiwa kita, semoga salat Jumat yang terbaik dari salat-salat Jumat sebelumnya. Namun ingat, ketika kita salam ke kanan dan salam ke kiri, berpuluh tahun kita salat, itu adalah sumpah dan janji kita. Allah minta bukti mana ucapan salammu dalam mengakhiri salat. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dan berkat Allah tercurah untuk kamu. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah dan berkat untuk kamu. Jadi setelah kita keluar dari masjid ini, jadilah orang penebar keselamatan. Keselamatan menjaga hak-hak orang lain di jalan raya, menjaga keselamatan dan kedamaian, kemudian menebarkan kasih sayang di setiap makhluk, bukan saja kepada sesama manusia, binatang ciptaan Allah sekalipun merasakan kasih sayang ucapan kita di dalam sholat dan membawa berkah. Ini ucapan sudah berpuluh tahun, tapi kita tidak sadar, saudara-saudaraku sekalian. Nanti bukan sekarang, keluar dari masjid ini, tebarkan salam keselamatan dan kasih sayang, berkat di rumah tangga Anda, tetangga Anda, di jalan raya, cara berpolitik sekalipun. Berpolitiklah yang beradab, jangan bohong, jangan memfitnah, jangan hoak, penuh adab, sebab semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil yang Maha Adil kelak. Semua kita akan mati. Hari ini kita bisa berbohong, menghujat dan lain sebagainya, tetapi ingat, pengadilan Allah menanti. Di situ akan menjawab bukan mulut kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semoga khutbah ini bermanfaat, dan insya Allah kalau ada umur kita dipertemukan oleh Allah lagi dalam suasana yang lebih baik dan yang lebih indah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat yang penuh berkah ini, di rumahmu yang penuh rahmat ini, ya Allah, di tengah kami melaksanakan titah perintahmu menunaikan siam dalam bulan Ramadan, di mana engkau menjanjikan doa-doa kami akan engkau kabulkan. Ya Allah,
Kami memohon kehadirat-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami ya Allah di dalam melaksanakan kewajiban Ramadan ini. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidup kami. Dan apabila Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidup kami ya Allah, sekecil apapun amal-amal kami, semoga Engkau terima ya Allah, sehingga Engkau dapat membalas kami dengan derajat takwa yang Engkau janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami lemah, anugerahkan kekuatan di tengah-tengah kelemahan kami. Kami jahil dan bodoh ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuan-Mu kepada kami. Kami miskin, papa dan hina ya Allah, anugerahkan kami kekayaan, kecukupan ya Allah, dan kemuliaan yang datang dari sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum was'aluhu yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.